Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sudah bersama lagi dengan Abi Quraish Shihab dan kakak Glenn Fredly. Kita akan melanjutkan Shihab dan Shihab. Jadi tadi selama Abi nggak ada, Nana ngobrol-ngobrol sama kak Glenn Glenn Fredly. Ya sudah bisa Bi, jadi kita tambahin Glenn Fredly Shihab udah bisa Bi. Kita masukkan Shihab. Kita masukkan. Kita tadi bicara soal toleransi, Kak Glenn cerita pengalamannya ketika di Maluku. Karena kan topik kita hari ini soal bagaimana keragaman itu kehendak Tuhan. Abi selalu menekankan itu ke Nana, ke kakak, ke adik-adik, ke semuanya. Itu yang selalu Abi juga diajarkan oleh orang tua Abi, oleh Habib dan sebagainya. Bagaimana Islam itu agama yang rahmat dan memang terbuka dengan perbedaan. Bisa Abi ceritakan lagi. Boleh lebih dekat ya Bi mic-nya? Ya. Jadi pertama begini. Sekian banyak ayat dalam Al-Quran yang menyatakan kalau seandainya Tuhan mau, tapi dia tidak mau. Kalau seandainya Tuhan mau, kamu dijadikannya satu umat saja. Ada lagi ayat yang menyatakan kalau seandainya Tuhan mau, dia bisa menjadikan kamu satu umat. Tetapi kalian selalu akan berbeda-beda. Perbedaan itu adalah keniscayaan. Itu adalah rahmat Tuhan. Mari kita lihat apa maksudnya ini. Tuhan menghendaki kita berbeda. Karena itu kita diberi kecenderungan yang berbeda-beda. Kita diberi akal yang berbeda-beda. Tuhan juga menyatakan bahwa setiap umat diberi syariat. Walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi keragaman itu keniscayaan dan kehendak Tuhan. Bahkan keragaman itu adalah rahmat buat kita. Bagaimana bisa jadi rahmat keragaman dan perbedaan itu? Tuhan juga berfirman begini. Nahnu qassamna bainahum ma'isyatahum. Kami yang membagi-bagi sumber dan pendapatan kehidupan mereka. Ada yang kaya, ada yang miskin. Gitu. Supaya kalian yang berbeda-beda ini bisa bantu-membantu. Bisa dibayangkan kalau semua kaya. Tidak ada yang akan angkatkan tas saya. Ya kan? Kalau semua miskin, tidak ada yang dapat membantu saya. Maka Tuhan jadikan itu beragam. Segalanya dalam hidup ini beragam. Bukan hanya sidik jari manusia yang beragam, tetapi sebagian dari anggota tubuhnya itu tidak sama. Ya. Yang kembar pun tidak sama. Daun pun dari satu pohon, daun yang A dengan daun B dari satu pohon pasti ada bedanya. Maka kita harus menerima perbedaan itu karena itu rahmat dari Tuhan. Kalau Anda tidak mau menerima perbedaan itu berarti Anda menolak rahmat Tuhan. Satu hal lagi yang saya ingin garis bawahi. Jangan anggap perbedaan itu otomatis jadi pertentangan. Perbedaan bukan otomatis pertentangan. Otomatis pertentangan. Saya berbeda dengan Glenn Shihab ini. Ada samanya kan? Saya sama-sama manusia. Tetapi wajahnya sudah beda. Kecenderungannya beda, profesinya beda. Bahkan dua kalimat
yang tersusun dengan kata-kata yang persis sama, itu pun bisa berbeda. Walaupun tidak harus bertentangan. Kalau saya berkata, mari saya berkata begini, si A datang, yang satu berkata si A tidak datang. Beda enggak? Bertentangan enggak? Belum tentu. Itu pakar-pakar logika berkata ada 8 syarat yang harus terpenuhi, baru 2 kalimat yang sama itu dikatakan bertentangan. Terus saya berkata, si A datang. Yang ini berkata si A tidak datang, belum tentu bertentangan. Saya harus tanya dulu, A yang Anda maksud siapa? Datangnya kapan? Si A datang kemarin, A tidak datang sekarang, tidak bertentangan. Syaratnya, waktunya, tempatnya, potensi dan secara potensial atau telah wujud. Saya bisa berkata, anak ini bisa menulis. Yang satu berkata, tidak, anak ini tidak bisa menulis. Itu belum tentu bertentangan. Anak ini bisa menulis dalam arti dia berpotensi untuk mampu menulis. Jadi jangan cepat-cepat mempertentangkan. Apalagi dalam bidang agama itu sangat sensitif. Kalau bidang ilmu orang bisa bertengkar tanpa marah. Tapi agama menyentuh hati. Sangat mudah seorang ilmuwan mengubah pendapat ilmiahnya. Ya. Tetapi sangat sulit seseorang mengubah keyakinannya. Jadi, nah ini yang Tuhan katakan, kalian bisa berbeda-beda. Ada prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam yang menjadikan kita dapat bertemu. Apa itu misalnya? Mari kita cari titik temu. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana. Itu. Mari kita cari titik temu. Kalau kita bertemu, kita bekerja sama. Kalau kita tidak bertemu, silahkan lakukan apa yang Anda inginkan, lakukan apa yang Anda inginkan, tapi mari kita berlomba dalam kebaikan. Ya kan? Saya dengan Muslim, dengan yang berlainan agama. Mari kita bekerja sama. Membersihkan bersama jalan raya. Membersihkan selokan. Membantu anak yatim. Kita bisa bekerja sama di situ. Tapi kalau kita tidak bisa bekerja sama, kita berlombalah dalam kebaikan. Itu yang diajarkan oleh agama. Sehingga jangan melantur ya, jangan terlalu banyak. Oke. Enggak apa-apa, Bi. Senang kalau dengar cerita Abi, senang ya dengar berbagai masukannya Abi. Bi, kalau kita misalnya melihat contoh bagaimana Nabi memberikan teladan berhubungan dengan orang yang berbeda agama dengan kita, apa yang bisa kita teladani dari Nabi? Oh, banyak sekali. Itu sangat populer kisah Nabi memberi makan seorang tua yang beragama Yahudi. Ini perlu dibantu, dikasih. Bahkan mungkin tidak banyak yang tahu karena tidak sering diangkat. Pernah terjadi diskusi antara Nabi dengan serombongan orang-orang Nasrani dari Najran, perbatasan Saudi dengan Yaman. Tiba waktu sholat, waktu kebaktian. Nabi berkata, silahkan di masjid saya. Nabi mempersilahkan kebaktian di masjid. Di masjid. Kalau sekarang barangkali orang bingung-bingung. Sampai sekarang umat Islam boleh sholat di gereja. Hanya kondisi sosial karena orang tidak paham, udah deh daripada ribut. Tapi boleh selama tempat itu bersih. Ya kan? Jadi Al-Quran menyatakan walaula daf'ullahi nas ba'duhum bi ba'din
lahuddimat sawami' wa bi'un wa salawatun wa masajid yuzkaru fiha ismullahi katsiran. Kalau Tuhan tidak mengizinkan sekelompok orang yang teraniaya untuk membela diri, maka akan dirubuhkan masjid-masjid, biara-biara, gereja-gereja, sinagog-sinagog, di mana di tempat-tempat itu nama Tuhan disebut. Kita bertemu pada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi harus dijaga itu, harus dipelihara itu. Sewaktu rombongan ini pulang, diskusi menyangkut akidah tidak ketemu. Ya kan? Kepercayaan umat Kristiani menyangkut Tuhan beda dalam sifat-sifatnya menyangkut ini. Tapi itu tidak menghalangi Nabi menulis perjanjian, menjanjikan bahwa kalian akan saya bela sebagaimana saya membela keluarga dekat saya. Nabi berpesan bahwa kalau seandainya, dan pesan ini berlaku untuk rombongan dan semua orang Nasrani sampai akhir zaman. Di teksnya itu, bisa dilihat di Google. Teksnya itu berkata apa? Kalau umat Kristiani membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan agama mereka atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka, hendaklah mereka dibantu bukan berupa hutang, tapi pemberian. Ada itu. Kalau seandainya ada seorang Muslim yang ingin menikahi seorang wanita Nasrania, maka dia boleh menikahinya dengan syarat tidak memaksanya dan dengan syarat harus seizin keluarganya. Dan kalau dia telah menikah, maka tidak boleh diganggu gugat ajaran agamanya. Dia dipersilahkan untuk melaksanakan ajaran agamanya. Itu yang diajarkan Nabi. Sampai akhir zaman, Bi. Sampai akhir zaman, sampai sekarang dan yang akan datang. Abi membawa itu teksnya tadi Nalia. Ada bawa teksnya ya. Perjanjian. Ini naskah janji Rasulullah Muhammad SAW dengan penganut agama Kristen. Perjanjian Najran ini disebut, Bi. Ini agak panjang teman-teman. Mana yang penting, Abiku? Yang penting ini tadi sebagian. Ya. Buat para penganut agama Nasrani, bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka atau satu kepentingan mereka dan agama mereka, bila mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin, maka hendaklah mereka dibantu dan bantuan itu bukan merupakan hutang yang dibebankan kepada mereka, tetapi dukungan kepada mereka dan anugerah dari Allah dan Rasulnya buat mereka. Tidak boleh seorang Nasrani dipaksa untuk memeluk agama Islam. Mereka hendaknya diberi perlindungan berupa kasih sayang dan dicegah segala yang buruk yang dapat menimpa mereka kapanpun dan dimanapun. Demikian janji Rasulullah Muhammad SAW sampai akhir zaman. Di suatu ketika ada penguasa Muslim yang membangun masjid, dia ingin perluas. Di sampingnya ada gereja. Sang penguasa ambil tanah gereja itu dia bangun untuk memperluas masjid. Pada masa Umar ibnu Abdul Aziz, orang-orang Nasrani keberatan. Beliau memerintahkan, kembalikan tanah itu untuk dibangun kembali gereja. Itu 1500 tahun yang lalu. Jadi hubungan itu akrab, sangat akrab. Kita belum bicara bagaimana waktu kaum muslimin tertindas. Mereka minta perlindungan kemana? Ke Ethiopia, ke Habasyah. Dilindungi oleh penguasa Kristen. Kita belum berbicara tentang, karena begini, saya tidak mau panjang-panjang. Agama itu, semua agama mengajarkan persaudaraan sekemanusiaan. Semua agama. Sayyidina Ali berkata, jika engkau bertemu seseorang, maka kalau dia bukan saudaramu seagama, dia adalah saudaramu sekemanusiaan. Sekemanusiaan.
Kita sama-sama manusia. Ya. Allah berfirman, kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan. Semua percaya itu, Adam dan Hawa. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar supaya kamu saling mengenal. Lita'arafu. Yang paling mulia di antara kamu orang yang paling bertakwa kepada Tuhan. Mengenal. Kalau Anda mengenal seseorang, maka pengenalan ini harus mengantar Anda kepada pengakuan. Ada orang nih di depan saya. Anda bersyahadat, itu tidak sah syahadat Anda kecuali kalau disaksikan orang. Ya. Ya kan? Antara Anda dengan Tuhan, kita tidak tahu ada apa. Jadi harus ada yang menyaksikan. Ya. Ada orang mengakui wujudnya, menghormatinya. Laqad karramna bani Adam. Kami Allah telah memberikan penghormatan kepada anak-anak Adam. Yang kafir pun tidak boleh diganggu. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada orang yang tidak bertuhan, yang mempersekutukan Tuhan, datang meminta perlindungan kepada kamu, beri dia perlindungan, biar dia dengar, biar dia ketahui ajaran ini. Lalu kalau dia akan meninggalkan kamu, walau tanpa mengakui agama Islam, kalau dia akan meninggalkan kamu, antar dia sampai ke tempat yang aman. Orang yang paling dekat persahabatannya kepada umat Islam, kata Al-Quran, itu orang-orang Nasrani. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu alladzina asyraku al-yahud walladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddah lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dzalika, kenapa itu? Di sana ada pendeta-pendeta, ada rahib-rahib, dan mereka tidak menyombongkan diri. Itu yang terjadi pada masa Nabi. Ya. Ya, oke. Kak Glenn, ada yang mau ditanyakan, disampaikan ke Abi? Saya speechless karena Abi, saya bersyukur sekali saya ada di sini Abi. Karena saya merasa ini hidayah. Ini gambaran bahwa kemanusiaan itu adalah hal yang ya saya bersyukur sekali Abi. Saya nggak, kalau dibilang saya mau bertanya, saya nggak mau bertanya. Justru saya bilang saya ada di tengah-tengah saudara-saudara semua ini yang Indonesia, gambaran Indonesia gitu Abi. Ini gambaran bagaimana generasi hari ini ke depan, karena tantangan kita ke depan itu sama. Masalah isu lingkungan hidup, perubahan iklim dan segala macam. Dan kerjasama itu dibutuhkan ke depan pastinya Abi. Dan itu sebenarnya terdapat dalam budaya bangsa kita. Di Maluku Pela ya. Ya, betul Abi. Tadi saya sudah cerita juga tadi. Cerita Pela Gadong tadi. Ya, di mana-mana begitu. Orang yang beragama itu ramah. Tidak membenci. Orang yang beragama itu menemukan sisi positif pada sesuatu yang buruk. Nabi Isa alaihissalam berjalan dengan sahabat-sahabat beliau, ada anjing, bangkai anjing. Menusuk aromanya. Apa kata Nabi Isa? Coba lihat giginya putih sekali. Ditemukan sesuatu yang indah pada hal yang buruk. Orang picik itu mencari yang buruk pada yang benar. Orang bijak mencari yang benar pada hal yang buruk. Semua agama begitu. Semua mengajarkan itu, mengajarkan kemanusiaan. Semua, kalau Anda bersalah,
saya bisa melakukan kesalahan lebih buruk dari kesalahan Anda. Harus kita sadari begitu. Nah, dari sini lantas datang dalam agama itu anjuran untuk membantu dalam Islam sedekah, zakat dan kemanusiaan. Abiku, bahwa sekarang terasa nilai-nilai itu mungkin saja berpudar. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan, karena bahkan 1.500 tahun yang lalu pun itu sudah diajarkan. Iya. Kita hendaknya kembali menyadarkan masyarakat kita. Kalau saya bicara tentang umat Islam, itu ada seorang pakar di Mesir menulis buku kecil, tapi menimbulkan tanggapan yang sangat positif dan diakui kebenarannya. Dia katakan umat Islam berada di tengah bodohan umatnya dan ketidakmampuan ulamanya. Umat bodoh, ulama tidak mampu untuk ini. Al-Islam baina jahli ummatihi wa ajzi ulamaihi. Jadi kita harus tingkatkan. Saya selalu berkata, berdakwah itu suksesnya bukan tepuk tangan, bukan ratap tangis. Bukan itu tanda sukses. Bertambahnya pengetahuan Anda dan bertambahnya kesadaran beragama Anda. Itu baru berhasil. Kalau ilmunya tidak nambah, apalagi kalau salah-salah, kesadaran tidak tambah, itu tidak sukses itu. Jadi itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus dilakukan. Terus menumbuhkan kesadaran beragama. Menumbuhkan kesadaran beragama dan kesadaran kemanusiaan. Saya berulang-ulang berkata, kemanusiaan mendahului keberagamaan. Kemanusiaan mendahului keberagamaan. Saya mau beri contoh. Anda mau pergi haji. Oke. Uangnya tidak cukup kalau Anda pergi sedang keluarga Anda tidak memiliki kemampuan untuk hidup. Wajib haji atau tidak? Saya beri contoh yang lebih ekstrim. Anda mau berwudu, ada air. Oke. Ada anjing kehausan. Kalau Anda berwudu, anjingnya tidak minum. Yang mana yang Anda harus dahulukan? Kasih anjing. Ini sudah ulama semua yang di depan kita. Ya, kasih anjing. Mencintai anjing itu adalah bagian dari kemanusiaan. Jangan anggap kemanusiaan itu hanya terhadap manusia. Lingkungan kita. Itu agama seperti itu. Nabi membatalkan umrahnya demi terciptanya perdamaian. Tidak usah pergi umrah, kita yang perlu damai. Kemanusiaan mendahului keberagamaan. Oke. Terima kasih Abiku. Kakak Glenn, terima kasih sudah. Tadi ada kucing lewat-lewat, tapi karena itu tadi kemanusiaan tadi termasuk juga kucing-kucing yang lucu juga ikut mendengarkan. Namanya seorang wanita masuk ke neraka karena mengurung kucing, tidak memberinya makan atau tidak melepaskannya agar mencari makan sendiri. Seorang bergelimang dosa masuk sorga karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Itu kan Subhanallah. begitu. Jadi ada begitu banyak cara untuk berbuat baik ya Bi? Banyak sekali. Untuk mendapat pahala, mendapat rahmat. Paling tidak senyum. Kalau tidak dapat bersedekah, senyumlah. Jangan cemberut. Jangan cemberut. Jangan suka galau ya Bi? Tersenyum terutama kalau dengar-dengar lagu-lagu Kakak Glenn Bi.
Oh, iya. Itu kita biasanya selalu tersenyum. Walaupun lagu galau juga nggak bisa kalau nggak senyum Kak Glenn. Kak Glenn boleh nggak? Apa Kanana? Minta lagu boleh Oh, nggak? boleh dong Kanana. Boleh ya, kita banget. dengar lagu Kak Glenn ya. Boleh, Sebagai Kak. penutup Syihab dan Syihab. Apakah yang selalu kau cari dalam hidup dan matimu? Setiap hembusan nafasmu, tak cukupkah nikmati lahi yang mengalir di setiap nafasmu, samudra jiwamu tak pernah berhenti. Nikmat Tuhan yang mana sanggup engkau ingkari. Nikmat Tuhan yang mana sanggup engkau ingkari. Tuhan ciptakan beragam beda, takkan sanggup akalmu meraba. Tak diperintahkan jadi sama, agamamu agamaku hidup bersama. Apakah yang selalu kau cari dalam hidup dan matimu? Di setiap hembusan nafasmu, tak cukupkah nikmati lahi yang mengalir di setiap nafasmu, samudra jiwamu. Nikmat Tuhan yang mana sanggup engkau ingkari. Nikmat Tuhan yang mana sanggup engkau ingkari. Oh, Tuhan ciptakan beragam beda, takkan sanggup akalmu meraba. Tak diperintahkan jadi sama, agamamu agamaku hidup bersama. Tuhan ciptakan beragam beda, takkan sanggup akalmu meraba. Tak diperintahkan jadi sama, agamamu agamaku hidup bersama. Agamamu agamaku hidup